Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Saatnya Perempuan Bicara. Nah, sahabat KM, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Ibu BC. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Terima kasih nih Ibu sudah mampir di Kabar Makassar. Ternyata Ibu BC ini salah satu dosen di Unibos ya Ibu? Iya, saya sekarang ini mengajar di Universitas Wosoah. Mengajarnya apa itu Ibu? Di jurusan Hubungan Internasional. Sedengar-dengar ini Ibu, Ibu BC ini sendiri salah satu lulusan dari AUSI. Iya, untuk S2 saya memang dari mana dari Australia. Di sana juga saya ambil S2 itu Hubungan Internasional. Luar biasa. Nah, terus Ibu ini pertanyaan yang sangat krusial sih Ibu. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi Ibu sehingga bisa mengejar pendidikan sampai ke luar negeri? Nah, kalau secara pribadi sebenarnya memang dari dulu pengen kuliah. Jadi pengen kuliahnya itu bukan cuma mau di dalam negeri. Karena kan S1 sudah di dalam negeri ya. Iya. S2-nya itu pengen coba ke luar negeri. Nah, itu mungkin juga di-trigger karena selama saya kuliah itu atau S1, saya punya kelompok komunitas belajar bahasa Inggris. Namanya tuh memang scholarship hunter gitu. Jadi orang-orangnya itu semua yang pengen keluar negeri. Jadi kita punya kelompok yang gratis, kita belajar bahasa Inggris. Saya kira dari situ juga gitu yang memotivasi saya untuk ya udah kita mau belajar TOEFL, IELTS itu gratis sesama kita, dan juga semua informasi-informasi yang berkaitan dengan beasiswa di situ juga. Tapi ketika kuliah di AUSI itu Bu, beasiswa full atau gimana? Nah, kalau di AUSI itu kan saya dapatnya dari pemerintah Australia yang namanya itu Australia Awards Development. Dulu itu Australia Award Development, jadi ADS namanya. Kalau sekarang berganti Australia Awards Indonesia, AAI. Tapi sama sebenarnya. Iya. Itu dari pemerintah Australia. Kalau dari pemerintah Australia itu dia full scholarship. Jadi sama sekali kalau kita lolos tidak ada dibayar 1 sen pun gitu. Iya, malahan kita setiap bulan dikasih dengan jumlah yang sangat lumayan gitulah. Dan itu kalau di Australia itu kan per gajian dalam tanda kutip itu dalam 1 bulan tuh 2 kali orang gak dikasih gitu. Karena hitungannya dalam sebulan orang bisa ndak hidup gitu. Kalau 30 hari gitu baru gaji. Jadi orang di Australia itu gajinya per 2 minggu. Gitu. Tapi pada saat di AUSI itu Ibu memang full time buat sekolah atau sambil kerja. Nah, kalau beasiswa Australia ini kita dikontrak ya, memang itu full time. Cuman kalau sesuai dengan kebijakan pemerintah Australia untuk yang international students atau orang-orang kuliah dari luar negeri itu, mereka itu punya aturan bahwa kita bisa bekerja selama 20 jam gitu per minggu. Jadi Itu bisa Ibu. Dan itu didukung sama kebijakan pemerintah Australia. Jadi contohnya saya kuliah, tapi bisa juga gitu saya bekerja selama 20 jam. Bisa, karena memang didukung, ada aturannya. Iya. Nah, tapi luar biasa sih Bu. Saya tidak tahu kalau berubah ya. Pada tahun saya itu memang kebijakannya begitu. Jadi mahasiswa asing itu kita full students, full study, tapi bisa juga bekerja untuk 20 jam gitu per minggu. Tapi ketika ibunya di AUSI, ibunya kerja juga. Saya sih tidak kerja, tapi hampir semua teman saya bekerja. Karena kan lumayan ya, di sana itu per hari bisa 3 jutaan. Per hari? Gajinya. Per hari, itu paling rendah. Yang paling rendah itu. Karena saya sempat kerja ketika 2 tahun ya setelah selesai studi, kan nunggu nih waktu pulang seminggu. Saya sempat ikut teman namanya packing cherry. Packing cherry itu ya cuma berdiri cherry yang busuk dibuang-buang aja begitu. Itu per hari itu kita dibayar 3 juta. Per hari. Jadi per 1 minggu itu saya bawa pulang yang sekitar 10 jutaan lebih gitu, hanya itu aja dikerjakan. Hampir 20. Luar biasa sih Ibu. Memang ya Ibu, saya lihat juga banyak juga teman-teman yang kuliah di luar negeri Ibu itu mereka sambil kerja
part time. Jadi mereka juga pernah curhat, katanya di sini enak, kuliah di sini, kuliah di luar negeri itu enak sekali karena kita sudah dibiayai, tapi punya juga penghasilan sendiri. Tapi kan Ibu begini ya, banyak sekali juga orang tua yang jarang banget mendukung anaknya untuk bisa keluar negeri untuk sekolah. Gimana itu Ibu? Nah, pertama mungkin karena perempuan ya, kita masuk nih segmen perempuannya. Nah, kalau kita kan memang sangat kental dengan budaya patriarki gitu, budayanya kita, apalagi kalau berasal dari mau dia di kota atau di desa sih, kalau menurut saya ya kecuali memang orang tuanya yang open minded ya, yang sudah paham bahwa ya kesetaraan itu harus ada gitu antara anak laki-laki sama perempuan. Nah, kalau saya secara pribadi, karena orang tua saya sih sebenarnya alhamdulillah sih bukan orang yang patriarki gitu ya. Jadi mau bapaknya saya atau ibunya saya orang yang istilahnya kayak memberi leluasaan kepada saya gitu. Sangat mendukung. Iya. Malahan tidak untuk kuliah pun ya mau jurusan apa, kampus apa terserah gitu. Cuma ya mungkin ya cuma memang di lingkungan keluarga ada yang sempat menentang gitu. Kenapa anak cewek gitu harus dikasih kesempatan untuk pergi keluar? Oh, sempat gitu, ada yang ya gitulah didengar gitu di keluarga. Cuman kan karena saya juga tipe orang yang dari awal dari kuliah itu berorganisasi gitu, dan juga sangat kayak familiar gitu dengan isu-isu bahwa kita sebagai perempuan juga punya hak yang sama gitu untuk mendapatkan pendidikan yang sama, kehidupan yang layak, kita harus usaha sendiri gitu. Nah akhirnya dan kalau kita sebagai perempuan dan sebagai manusia gitu, kalau kita baca juga sejarah nabi-nabi gitu ya, atau kayak ulama, yang membuat kita akhirnya dihormati. Kalau kita tidak punya kekayaan contohnya, kita tidak berasal dari keluarga yang kaya raya, tidak berasal dari keluarga yang terhormat atau daerah biru, satu hal yang bisa kita mengangkat derajat kita itu adalah apa? Pendidikan, betul itu sekali gitu. Ibu. Jadi kalau kita tidak punya yang kedua-dua tadi, bukan orang kaya, bukan anak bangsawan gitu, pastinya ya kita yang apa yang bisa kita pakai? Pendidikan. Iya betul mau sekali. Mau laki-laki mau perempuan, pendidikan. Itu yang menjadi poin paling penting sih sebagai kita seorang perempuan ya Ibu. Harus memang itu harus diimbangi dengan yang kayak pendidikan, harus memang pendidikan tinggi. Tapi kan lagi-lagi Bu, kalau kita berbicara kita seorang perempuan kan banyak sekali tuh yang kayak nggak bisa aku pergi ke sini, aku ini seorang perempuan. Tapi ini keluarganya Ibu sangat luar biasa karena sudah support anaknya untuk ke luar negeri bisa sekolah. Dan Bu, ada juga yang menjadi keresahan ya buat perempuan-perempuan di luar sana itu Ibu, tentang katanya kenapa perempuan harus sekolah tinggi-tinggi. Nah gimana itu Ibu? Kalau saya sih harus sekolah tinggi-tinggi ya. Pertama kalau saya sih lihatnya lebih kepada security sih, satu keamanan. Kita kalau sekolah tinggi-tinggi kan istilahnya kalau sekolah itu satu bisa menjamin satu gitu, kita bisa bekerja. Iya. Ya. Kedua, kalau sekolah tinggi-tinggi itu kita punya pengetahuan gitu untuk sebagai bekal kita gitu menghadapi konteks dunia sosial yang kita hadapi hari ini gitu. Dan dengan pendidikan kalau sekolah tinggi-tinggi, kalaupun kelak gitu kita sudah menikah contohnya, yang pasti ke dapur, tapi dapur kita tuh beda dengan dapur orang yang tidak sekolah. Kita bisa isi dapur kita dengan barang-barang yang istilahnya kayak yang kualitas bagus gitu, karena kita punya uang untuk beli Mijecom yang bagus, peralatan dapur yang bagus. Kita bisa bikin dapur kita lebih mewah dan lebih up to date dengan pengetahuan yang kita punya. Pasti ke dapur dong, pasti. Karena kan ada satu kata-kata yang selalu terini di pikiran saya itu Bu, katanya walaupun kau sekolah tinggi-tinggi tetapi itu kembali ke dapur. Pasti ke dapur. Tapi kualitas orang sekolah yang sudah sekolah kalau pada saat ke dapur tuh dia punya lebih bagus gitu. Ada mindsetnya yang dibanding mungkin kita mau yang mungkin kan kalau orang tidak sekolah kan mungkin banyak faktor, mungkin karena biaya apa segala macam. Terlepas dari itu, perempuan yang bersekolah dengan tidak bersekolah kalau ke dapur itu beda. Pengetahuan dia punya beda gitu ya. Begitu maksudnya. Iya betul Ibu. Ini adalah lagi satu pertanyaan Ibu ya.
Nah, saya lihat kan perjalanan karirnya ibu sekarang kan sudah jadi dosen. Nah, terus itu bagaimana sih menyeimbanginya ibu antara ibu juga sebagai apa ya dosen, terus di apa ya kehidupan pribadinya tuh gimana ibu? Eh, s- Pada saat saya diwawancarai beasiswa ya, Oh iya iya iya. saya ditanya gitu, Mm-mm. kamu kok kira-kira kamu yakin nggak bisa selesai 2 tahun? Oh harus Kalau ditarget 2 tahun itu ibu? ada pertanyaan begitu pada saat diwawancara, Mm-mm. saya bilang yakin bisa. Mm. Coba jelaskan katanya apa yang membuat apa yang bisa kamu lakukan gitu untuk bisa memastikan kamu prediksi gitu Mm. proyeksi kamu akan selesai dalam 2 tahun. Saya bilang selama saya kuliah S1 Mm-mm. saya mampu selesai dengan IPK baik gitu, baik sekali Iya gitu iya ya. iya iya. Itu kan 3,80 kalau nggak salah. Mm. Satu hal yang saya pelajari adalah dimanapun gitu kita, kalau kita sekolah Mm-mm. harus bisa seimbang gitu kuliah sama aktivitas non kuliah. Nah waktu saya kuliah, ya kuliah. Tapi kalau kita cuma kuliah saja, kita tidak punya mendapatkan banyak sekali gitu kayak pengetahuan dan keterampilan yang tidak diajarkan di dalam kuliah. Berarti ketika kuliah itu harus memang kayak berorganisasi Iya, juga. jadi non akademik, organisasi terserah. Yang penting karena banyak sekali keterampilan kepimpinan gitu, keterampilan membangun jejaring, Iya. keterampilan membangun jiwa kepimpinan, Mm-mm. berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain, yang atau konflik-konflik dalam organisasi itu kan pengetahuan gitu yang Ya, kita betul, tidak betul, dapatkan betul. di kuliah yang cuma datang duduk dengar dosen atau diskusi kelompok gitu kan. Nah kalau kita ikut organisasi contohnya, kita diperhadapkan dengan mini kehidupan gitu bahwa oh ternyata begini nih nyatanya. Jadi makanya nah itu yang saya bahas pada saat ditanya gitu. Jadi penting sekali untuk menyeimbangkan kalau kita kayak dunia kerja, kalau saya sekarang bekerja Iya. sama dunia lain gitu yang mendukung dunia kerja saya. Contohnya saya bekerja sebagai dosen ya pasti Iya. mengajar, kan ada tridharma, Iya betul. mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat. Nah apa gitu yang bisa mendukung? Banyak kan kegiatan lain, jadi seimbangkan dengan kegiatan lain yang mendukung. Saya gitu contohnya ada pelatihan ini, ada organisasi dosen, iya begitu. Terus ibu kan kita sebagai perempuan pasti itu ada tantangannya lah ibu. Nah gimana itu ibu? Kalau yang saya lihat sih memang beda sekali kalau yang masih single sama yang sudah berkeluarga. Cuma kalau pakai perspektif saya gitu, Iya. karena kalau untuk sebagai masih sendiri gitu ya tidak punya tantangan yang berarti ya. Oh iya? Iya, karena maksudnya ya segala sesuatu hidup diatur sendiri gitu. Beda ketika kita iya. sudah. Cuman kalau mau di istilahnya kayak proyeksi nih, kayak kalau untuk perempuan yang sudah punya anak, keluarga, saya kira mungkin tantangannya jauh lebih berat gitu. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah ya suami, anak-anak. Kalau yang single kan ya cuma dirinya sendiri. Dia cuma pertimbangan siapa dirinya. Iya. Tidak punya pertimbangan atau istilahnya paling pun keluarga, orang tua. Paling itulah yang paling dekat ya. Iya. Nah, jadi tantangan kalau saya sih secara pribadi tantangannya apa ya? Paling secara internal sih diri sendiri. Kadang ya suka malas-malasan gitu. Kedua mungkin juga masih secara konteks sosial masyarakat kan masih ada. Nah tuh. terus itu ibu kan apa ya ketika ibu daftar S2 di Aussie itu kan pasti masih ada rasa kecemasan, rasa kemalasan. Terus gimana itu ibu untuk melawan? Nah itu kalau pada saat sampai di Aussie itu memang untuk menyesuaikan adjustmentnya ceritanya ya, itu tidak mudah. Karena kan di sana tuh betul-betul yang masyarakat yang multicultural, sangat open minded, yang istilahnya kita itu tidak terbiasa gitu. Mungkin kalau kita pertama sekali keluar gitu ya. Iya. Saya kan juga pernah ke Malaysia contohnya, dan itu sangat berbeda dia punya nuansa dengan yang di Australia gitu. Kalau di Malaysia kan dia orang negara luar negeri juga kan. Dia itu kan kayak sama serumpun dengan kita, masih Islam, orang paham, seagama juga. Maksudnya mirip-mirip lah kita dengan di sana. Tapi kalau Australia itu sangat beda sekali. Jadi tuh mereka kalau dalam konteks sosial masyarakatnya itu, mereka itu memang ya negara yang tidak punya konsep kayak persoalan Tuhan agama itu
tidak ada gitu, tidak menjadi bahagian gitu dalam kehidupannya mereka, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berpolitik, bernegara gitu. Tidak ada. Jadi kita dipertanyakan gitu kan, kita aneh nih, selama ini yang pakai jilbab biasa-biasa tidak pernah menjadi tanya gitu. Iya, iya, Di sana iya. kenapa pakai itu? Oh, ditanya. Ditanya kenapa pakai jilbab? Untuk apa? Kalau kenapa harus sembahyang gitu? Kenapa harus sholat 5 waktu? Ditanya sama Ditanya. orang-orang di sana. Yang kalau kita tuh pertanyaan apa? Apa Iya, ini? iya kan. Kalau kita di sini pertanyaan apa ini? Dia tanya gitu, maksudnya kenapa pakai jilbab? Kenapa harus sholat? Tapi responnya ibu ketika itu gimana? Jadi kita tuh tidak, jadi kan sebelum di sana, sebelum kalau beasiswa Australia Awards ya, kita tuh memang bagusnya karena sebelum berangkat ke Australia itu kita ada dikasih beberapa bulan gitu di Bali untuk kayak adjustment, kayak belajar budayanya Australia. Nah jadi memang dikasih tahu di sana kan memang orang yang tidak paham agama ya, tidak, pokoknya agama itu apa sih begitu. Iya. Nah jadi penjelasannya kita tidak bisa pakai hadis dong, mereka tidak tahu. Jadi ya pakai logika saja, kasih pakai logika. Contohnya kenapa pakai berjilbab? Ya karena contohnya nih agama saya memandang perempuan itu mulia. Iya. Contoh ada buah. Kalau buah sudah dikupas kulitnya disimpan di ruangan sama buah yang masih ada kulitnya gitu. Kamu milih yang mana kira-kira? Akhirnya dia milih yang ada kulitnya. Dia bilang kenapa? Karena higienis. Akhirnya dikasih tahu begitu ceritanya. Jadi karena Islam itu menjaga perempuan, makanya ditutupi supaya dalam konteks logik saja ya, supaya dia suci gitu. Akhirnya oh iya begitu ya. Jadi begitu dikasih jelas pakai logika dan harus pakai logika dulu dan perumpamaan supaya dia paham. Nah ibu mungkin bisa cerita sedikit ke sahabat KM tentang pengalaman yang sangat berkesan selama di Aussie, supaya kan kayaknya teman-teman KM ini penasaran juga ibu. Nah kalau di Aussie itu pertama itu tadi banyak hal-hal memang yang baru ya kalau yang saya secara pribadi. Pertama itu di sana memang karena saya di sana sekolah ya belajar. Jadi di sana tuh memang ilmu pengetahuan itu kayaknya dia rankingnya nomor 1 gitu. Pencarian ilmu pengetahuan. Di mana-mana sih memang orang yang kita lihat yang membaca. Kalau kayak kan soalnya kalau ke kampus itu kayak budaya akademiknya itu sangat kental di kampus. Apa yang sama masuk dengan budaya akademik kental itu adalah kita tuh kalau masuk kampus tuh memang kayak sangat, kita lihat orang memang kayak apa ya, belajar gitu, berdiskusi, mencari ini pengetahuan. Tapi pada saat libur ya seperti yang di TV yang kita lihat tuh, betul-betul yang tidak lepas semua gitu, belajarnya tidak ada karena mereka sudah betul-betul full belajar pada saat waktu kuliah gitu. Kan saya tidak mau ya, tapi kalau kita banding di kampus-kampus kita kan kayak ya tidak semua mungkin kampus, tapi kalau kita lihat kan kayak di kampus kita yang jadi jantungnya universitas kan seharusnya perpustakaan ya. Kalau di sini kan sekarang kan kosong, kita tidak lihat. Di sana yang penuh itu apa? Yang jantungnya itu universitas itu adalah perpustakaan, itu full gitu. Full di situ semua mahasiswa kalau hari studi. Dan untuk mendukung itu memang universitas itu dia siapkan fasilitas di situ karena kan istilahnya kalau orang belajar lapar, jadi kantin itu dekat gitu di universitas. Jadi pada saat ibu mungkin sampai di sana di Aussie pasti terkesima dengan ternyata seperti ini ya. Iya, itu salah satunya itu karena kita kan di sini belajar yang kadang karena mungkin apa ya, atmosfer akademiknya yang tidak terlalu kuat gitu. Akhirnya juga kita kayak ogah-ogahan gitu ya, pencarian ilmu pengetahuan. Kita tidak paham gitu betapa susahnya. Kayak contohnya belajar betapa susahnya gitu mencari. Kan kita gini maksudnya, kita tidak merasa penting gitu untuk mengutip. Ini kalau kita secara akademiknya, mengerti contohnya kayak kita menulis nih, kita tahu gitu harus dikutip, tapi kita tidak paham makna kenapa harus mengutip tulisan orang lain. Karena kerja-kerja akademik itu sangat susah gitu, melelahkan. Karena kita harus membaca, menganalisis, menginterpretasi itu kalimat menjadikan parafrase, jadi kalimat kita. Baru kita kutip bahwa ini dari situ. Tidak semua, jadi kan kalau mahasiswa sekarang tidak paham, harus kutip. Karena tuh dia kadang copy paste saja kutip. Padahal itu kan tidak semudah itu. Kalau di luar tuh baru saya paham, ternyata tuh kerja-kerja akademik menulis itu kenapa penting mengutip kerja orang lain. Karena kerja orang juga lain dia tuh belajar
menginterpretasi, membaca banyak jurnal-jurnal untuk nulis itu, dan dia kutip parafrase itu. Menulis satu paragraf saya itu dalam kerja akademik itu berat. Berat sekali. Melelahkan. Tidak mudah. Makanya kalau orang PhD stres. Begitu. Jadi maksudnya ya itulah salah satunya. Kedua memang fasilitas belajar mengajar itu memang Di sana luar biasa, memang Ibu. top notch lah kalau saya. Jadi memang mendukung sekali gitu. Jadi makanya saya bilang kenapa kalau orang yang sudah keluar negeri ya, Iya. soalnya itu mengupayakan lagi untuk bisa ke sana. Sekarang lagi mengupayakan Iya, lagi nih, mudah-mudahan Bu. sih. Nah, kita kan ya Amin. mudah-mudahan bisa ini. Nah, Begitu. terus Ibu kan itu budaya di sana kan itu jauh berbeda sekali dengan yang di Indonesia. Nah, gimana Ibu mengimbanginya? Nah, kalau kita kalau di Australia, syukurnya ya kalau kita orang Indonesia itu, kalau di Australia itu komunitas masyarakat Indonesia itu sangat besar. Besar sekali. Australia itu besar, orang Indonesia itu banyak di sana. Mau kita di Adelaide banyak besar komunitas Indonesianya. Mau kita di Melbourne, di Sydney, Canberra besar semua, di Perth, Darwin gitu ya semua. Nah yang kedua komunitas Islam juga adalah salah satu komunitas yang lagi growing gitu di Australia. Tumbuh dengan sangat pesat gitu di Australia. Di tahun saya saja gitu, itu waktu saya kuliah di sana itu banyak gitu, maksudnya besar gitu. Kalau di Flinders itu ada namanya kalau tidak salah MIAS ya, masyarakat Islam MIAS gitu, masyarakat Islam Australia Adelaide. Jadi itu memang komunitas Islam. Jadi dan di sana kita mau cari tahu makanan halal. Dari situ. Ya. Kedua juga, nah ini yang mungkin yang menarik juga ini adalah kalau di sini kan kita belanja ambil saja ya. Iya. Kita tidak pikir halal haram karena kan kita sudah yakin bahwa semua yang import ekspor itu ya halal gitu. Halal. Maksudnya sangat mudah gitu mendapatkan makanan halal. Kita tahu ini halal. Kalau di Australia jangan sama sekali begitu. Harus kita ada kode gitu. Ada kode. Jadi bawa HP, kalau selama ini kan kalau kita belanja di sini kita ambil saja, tidak pernah kita perhatikan itu ingredientsnya toh. Di sana saat setiap item dilihat ingredientsnya itu ada I2134, jangan diambil karena mengandung babi. Gitu Ibu. Ya. Jadi kalau roti ternyata ada rum. Kalau I2 contoh nih ya, saya tidak tahu lupa kode. I431 ada rumnya, jadi tidak bisa dimakan, disimpan lagi. Begitu kita belanjanya jadi capek. Jadi selalunya saya kalau roti apa yang mana mereknya? Kalau mie yang mana mereknya yang halal? Atau paling mudah di sana ada kan pasar ASEAN gitu. Jadi ada pasar yang memang di situ yang penjualnya kayak orang Cina yang memang ada kayak rak-rak yang halal. Ada juga orang Indonesia. Kalau di Adelaide itu ada namanya Bakulku, namanya dia punya yang jual itu nama tokonya itu Bakulku, memang orang Indonesia. Dia punya semua makanan Indonesia gitu. Jadi kalau memang aman, pergi saja belanja di situ. Di sana. Iya, namanya Bakulku itu waktu di Adelaide. Selain di pasar yang ASEAN itu ya, karena kalau di pasar ASEAN itu kan dia konteksnya lebih besar karena semua lah kayak Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei ada semua di situ makanannya. Nah, tapi kalau yang memang khusus Indonesia itu ada namanya Bakulku. Jadi sahabat KM yang mau kuliah di Aussie, silakan ke Bakulku ya Ibu. Ada toko namanya Bakulku yang memang menjual semualah produk makanan khas Indonesia. Yang dijual dengan harga yang menurut saya sih terjangkau ya, kan tetap maksudnya bukan semurah yang ada di Indonesia karena kan pakai beda uang. Cuman iya di situ gitu, kalau tidak mau repot kayak tadi yang harus lihat satu-satu capek. Ibu, saya ini penasaran sekali juga sama Ibu Benka. Apakah ada orang yang menjadi mentor atau motivasi sehingga Ibu bisa melangkah sejauh ini? Kalau saya sih sebenarnya pertama pasti orang tua ya. Iya. Pasti orang tua. Karena apa sih namanya dulu kan pada saat kuliah S1 itu sempat sih istilahnya tidak terlalu direspon sama orang tua, karena kan dibilang kan orang tua sakit-sakitan ya, maksudnya bukan sakit, maksudnya ya namanya orang sudah tua. Iya. Jadi kalau mending sekolahnya istilahnya kan saya dari Bone ya, orang Bone. Jadi, orang Bone. Mending di Bone gitu. Cuman kan saya pikir
Kalau di Bone mungkin peluangnya tidak dulu ya, maksudnya Iya. kalau sekarang kan sudah di mana-mana saja bisa akses gitu. Iya. Cuman saya pikir, aduh, kalau di Bone mungkin kayak kecil gitu peluangnya mau dapat banyak informasi apa, ketemu dengan orang baru gitu. Akhirnya sempat sih saya sekolah 1 semester kayak tidak terlalu kasih tahu ibu orang tua gitu. Saya cuma bilang saya usahakan dulu lolos atau tidak gitu. Waktu S1? Waktu S1. Oh berarti waktu kuliah S1 itu sembunyi-sembunyi Iya, awalnya. semester 1 karena disuruh pulang. Sama sih Bu, saya juga kemarin waktu saya kuliah S2 itu Ibu kan sebenarnya orang tua mama kan sudah tidak ada. Terus bapak masih ada sih tapi masih sudah sakit-sakitan pada saat itu. Saya sembunyi Ibu, 1 semester saya sembunyikan buat bahwa saya kuliah. Sama saya juga begitu. 1 semester. Nah, pada saat sudah curiga nih kan orang tua, kenapa istilah maksudnya apa kayak lama sekali harus mencari kelolosannya gitu. Hari terpaksa lah jujur, saya bilang saya kuliah S1. Jadi kan orang tua sudah yang terlanjur kan. Ya sudahlah, akhirnya dikasih kesempatan kuliah. Yang penting ya carilah sumber sendiri untuk kuliahnya. Oh berarti pada saat kuliah S1 itu Bu sudah kerja? Ya, bukan kerja. Saya cari berusaha untuk dapat beasiswa. Kan dulu itu ada namanya beasiswa prestasi. Akhirnya sempat dapat tuh beasiswa prestasi, sama saya lupa ada beasiswa lain yang akhirnya orang tua maksudnya tidak lepas tangan full juga sih, tetap dikasih bantuan. Cuman ya saya tetap harus nomboki gitu. Iya. Sampai akhirnya ya selesai begitu ceritanya. Tapi sangat luar biasa sih Ibu, darinya yang tidak disupport dari orang tua dan akhirnya pada saat ini sudah bisa selesai S2-nya di luar negeri lagi. Cita-cita semua orang sih Ibu. Iya, saya kira mungkin ini juga ya, karena saya pikir yang pertama tadi itu yang saya ingat, kita tuh kalau bukan dari anak orang kaya, bukan dari orang bangsawan, satu yang bisa yang kita harapkan adalah pendidikan. Lagi-lagi pendidikan ya. Itu selalu yang saya ingat gitu di mana-mana. Akhirnya setidak beruntung apapun kita dari lahir gitu ya. Nah Ibu, ini juga jadi satu PR sih buat perempuan-perempuan ya Ibu, kan kita kan berbicara tentang perempuan. PR-nya itu adalah apa ya Ibu? Banyak kan itu juga perempuan yang tidak kayak tidak percaya diri, terhadap dirinya, kemampuannya. Nah gimana itu Ibu? Mungkin ini ya, karena kalau menurut saya sebenarnya itu mungkin benar ya, istilahnya kalau waktu pun saya di Australia. Saya menemui teman-teman yang sudah lama di Australia orang Indonesia ya tetap juga punya karakter begitu gitu. Yang memang kayak kurang percaya diri. Kalau saya sih melihatnya mungkin karena kita lahir besar di kehidupan sosial yang memang sangat tinggi gitu, budaya patriarkinya. Akhirnya kita tertanam gitu sangat kuat di dalam benak kita bahwa perempuan itu ya memang inferior gitu. Inferior ya, terlepas dari inferior dari laki-laki gitu. Tapi karena itu yang tertanam di kita bahwa perempuan itu ya itu gitu, bahwa kamu yang kan selalunya itu dalam keluarga dinomor duakan. Nanti pikau gitu. Selalunya sih adik lelakinya mie dulu. Nanti kalau makan pun kan ada budaya kita gitu. Kebiasaan di keluarga, laki-laki mie dulu, perempuan di belakang. Nah itu kan secara tidak langsung terendap gitu dalam adam bawah sadar bahwa perempuan sejatinya itu inferior gitu. Jadi menurutnya Ibu ini bagaimana sebagai misalkan orang tua di luar sana itu gimana Ibu untuk supaya mereka tidak memberikan hal seperti itu ke anaknya sehingga anaknya nantinya itu bisa percaya diri. Nah kalau saya sih pengalamannya, karena kan ini kita bicara struktur gitu. Struktur itu maksudnya bicara struktur yang constructed itu kayak dibentuk gitu oleh masyarakat gitu. Contohnya kayak kita sebagai perempuan merasa, terutama kayak perempuan-perempuan di banyak
sebenarnya hampir di seluruh belahan dunia sih begitu. Iya, Kan iya, secara iya. umum perempuan kan punya masalah yang begitu inferiority gitu, atau yang the others, orang yang kedua, atau kalau Simone de Beauvoir bilang the second sex gitu, perempuan tuh seks yang kedua gitu. Nah, kalau saya sih memang tidak mudah ya, karena sampai sekarang pun contohnya kita lihat nih perjuangan perempuan gitu untuk kesetaraan kan masih on gitu. Betul, betul sekali sih, Bu. Masih gitu kita, walaupun kita melihat bahwa ya berhasil gitu, maksudnya dalam tanda kutip kita bisa melihat bahwa perempuan-perempuan sekarang yang diberi kesempatan gitu. Walaupun ya masih banyak masalah-masalah yang ada. Cuma kalau menurut saya sih begini, kalau istilahnya dalam skala yang kecil gitu ya, kalau dalam keluarga, contohnya satu keluarga, memang sih harus dimulai dari kalau dia istilahnya si anaknya, contohnya gini, kalau saya secara pribadi, karena orang tua saya kan, kalau saya sih tidak punya contoh yang ini karena orang tua saya ya open minded gitu, yang tadi saya bilang. Cuman saya punya kasus yang tentunya tante saya gitu, yang kayak mau anaknya ya sudah tidak usah ke jauh-jauh gitu, di rumah saja. Iya, betul Karena itu, kita Bu. tidak tahu di dunia luar gitu, apalagi kok perempuan. Akhirnya anaknya tidak sekolah gitu, maksudnya di rumah tidak sekolah, putus sekolah karena menganggap bahwa lebih aman, karena aman itu orang tuanya merasa keamanan bisa disiapkan oleh keluarganya. Kalau sekolah dan jauh dari mereka, takutnya ada apa-apa gitu, namanya anak perempuan. Nah sebenarnya ibu ini kan kita kayak saya ini seorang perempuan, ibu juga seorang perempuan. Nah untuk melawan ketakutan itu gimana ibu? Nah kalau saya sih sebenarnya memang harus satu, pertama harus berada di lingkungan yang saling support gitu. Kita harus punya support system yang sama-sama, punya mindset yang sama. Contohnya gini, kan pengetahuan bahwa kalau kita punya pengetahuan, kan orang tua kita tidak punya pengetahuan itu gitu. Iya. Dia cuma punya pengetahuan bahwa dari turun temurun diturunkan oleh keluarga gitu, oleh generasinya, bahwa ya perempuan memang tugasnya di rumah gitu, di dapur, mengurus keluarga, walaupun tidak salah sih ya. Nah, cuman yang salah itu kan ya kalau memang itu tugasnya, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah siapa yang bisa mengubah itu adalah ketika gitu, contohnya si anak dia sekolah gitu dan punya pengetahuan, pengetahuan gitu bahwa oh ternyata perempuan itu juga punya gitu kesempatan yang sama seperti adiknya atau kakaknya. Itu yang pertama dari anaknya. Yang kedua, kalau skala yang lebih besar ya kita mungkin dari pemerintah gitu. Pemerintah yang kemudian punya kebijakan-kebijakan yang lebih gender balance gitu. Betul itu ibu. Iya, kalau selama ini kan mungkin contohnya kayak kesempatan lebih luas gitu sama laki-laki saja contohnya. Iya, contohnya. Jadi harus juga punya kebijakan yang ramah terhadap perempuan, dalam istilah saya gitu ya. Yang gender balance gitu, yang ramah terhadap perempuan. Buka kesempatan perempuan gitu untuk berkompetensi gitu. Secara adil aja gitu ya. Istilahnya ya sudah, contohnya kalau ada lowongan pekerjaan ya sudah open gitu, perempuan laki-laki. Tidak masalah. Karena kan di dunia apa ya, misalkan kayak di dunia perusahaan ya ibu, banyak juga itu yang masih patriarki. Iya betul ibu, yang katanya perempuan nggak perlu jadi pemimpin, padahal kan itu beda kan ibu? Ya kan saya sih sebenarnya melihat bahwa ya memang saya sih bukan dalam istilah yang hardcore kayak feminis perjuangan bahwa perempuan yang kayak radikal gitu ya. Cuma saya lebih ke memang kayak pemahaman bahwa kesempatan itu sama laki-laki dan perempuan gitu. Kalau dalam agama kita kan manusia itu kualitasnya yang dibedakan apa? Takwa kepada Allah kan itu, bukan karena dia laki-laki dan perempuan. Tapi ya selain itu kan sama semua. Jadi istilahnya contohnya bisa enggak contohnya perempuan jadi pemimpin? Ya bisa. Maksud saya dalam konteks saya tidak tahu ya, mungkin kita akan berkelahi nih sama yang ahli agama kalau yang pemimpin. Cuma maksud saya, bisa enggak perempuan contohnya memimpin perusahaan dengan kualitas kepemimpinan yang dia punya? Ya, bisa, kita kan bisa lihat gitu. Perempuan juga mampu gitu kalau diberi kesempatan. Iya betul sekali. Mungkin mereka nggak ngasih kesempatan, jadi mereka belum tahu bilang oh ternyata dia bisa. Banyak sekali kan perempuan-perempuan
juga mampu gitu, Perempuan-perempuan hebat di yang luar sana hebat banyak gitu. Coba dibuka gitu seluas-luasnya kesempatan. Cuman mereka tidak punya ruang, Ya. jadi cuman di situ. Di situ mereka tidak punya diberi kesempatan dan ruang yang sama. Iya betul sekali untuk itu Ibu. memaksimalkan potensi yang dia punya. Padahal mungkin malahan banyak pekerjaan-pekerjaan di segmentasi tertentu yang mungkin lebih cocok gitu diberikan kepada perempuan. Karena mungkin kan secara kromosom ya, kita tuh kan punya contohnya kayak kemampuan akal otak itu kan kalau menurut penelitian Iya. kan beda tuh laki-laki sama perempuan otaknya. Jadi ada memang pekerjaan tertentu yang cocok untuk laki-laki, ada yang pekerjaan tertentu yang cocok untuk perempuan. Kayak mungkin kalau kayak fokus gitu, laki-laki lebih fokus, makanya laki-laki tidak bisa diganggu contohnya, karena dia cuma satu titik. Iya kan, lebih Kalau fokus. perempuan multitasking, memang begitu otaknya bisa kerja banyak hal. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan multitasking diberikan sama perempuan karena memang dia ahlinya. Sementara laki-laki yang dikasih multitasking tidak bisa dia. Karena memang tidak di situ gitu. Nah, mungkin Ibu ada apa ya saran buat perempuan-perempuan di luar sana yang mau meraih apa ya cita-citanya yang lebih tinggi ke luar negeri tuh mungkin bisa Ibu. Nah, kalau memang mau keluar negeri ya sekolah, pertama tuh memang harus niatnya kuat. Niatnya itu harus kuat pertama. Kedua, memang harus preparing mencari informasi beasiswa apa yang mau diambil gitu. Kan banyak sekali nih beasiswa. Kalau saya kemarin memang tembaknya ceritanya ini tuh adalah memang Australia Award Scholarship. Jadi setahun sebelumnya itu memang sudah dipersiapkan, dibaca syaratnya. Oh ternyata dia butuh IELTS nih, bukan TOEFL bisa juga. Akhirnya milih antara IELTS dan TOEFL, ya pilih TOEFL aja. Kenapa? Karena kalau IELTS itu mahal 3 juta satu kali tes. Kan kita belum tahu lolos gitu. Iya betul. Sementara dia punya persyaratan bisa TOEFL juga gitu. Akhirnya TOEFL waktu itu kan masih 500-an gitu ya. Sudah ambil TOEFL, akhirnya lolos. Itu salah satunya tuh bisa kita pertimbangkan. Jadi harus pilih dulu beasiswa apa, baca syaratnya. Nah, karena setelah dibaca syaratnya persiapkanlah gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah profile. Profile itu adalah selama bangun profile kita gitu, CV-nya kita. Kan pasti pemberi beasiswa cari ini orang ini punya profile yang bagus tidak, sesuai dengan yang kita mau tidak. Contohnya kalau saya memang mau apply untuk S2 hubungan internasional, dia lihat tuh profilnya, oh ternyata dia aktif di komunitas HI, pembicara HI, oh punya tulisan yang berkaitan dengan HI, oh bidang kerjanya juga di HI, yang begitu. Jadi nama profil itu yang begitu paling penting. Iya, itu salah satu yang diminta gitu. Kemudian ijazahnya kita perhatikan juga, persyaratannya lah maksud saya, persyaratan yang IPK apa segala macam itu harus disiapkan semua. Nah, kedua ya cari komunitas. Ya, karena komunitas itu kalau menurut saya secara pribadi penting gitu untuk support kita gitu. Karena kadang kita manusia ya, support sekali low motivation. Sikit-sikit lah ya, malas gitu loh ya apa. Tapi kalau kita berada di komunitas yang sesama dengan kita, itu selalu gitu kayak tarik, kalau kita lagi turun ditarik lagi begitu. Akhirnya kemarin tuh hampir 9 orang kami sama-sama lolos beasiswa Australia Awards. Oh 9 orang. 9 orang dari Sulawesi Selatan tahun saya gitu ya. Sulawesi Selatan 9 orang. Yang sama-sama satu circle. Luar biasa. Jadi makanya kenapa berarti mungkin Ibu ya satu yang bisa saya tangkap sama Ibu BK ini salah satu peluang yang sangat bisa kita tangkap itu ketika kita bisa bergaul sama orang-orang yang sefrekuensi, positif. Karena Ibu BK ini betul buktinya. Iya, jadi penting. Contohnya nih kita ini kan bagian penyiaran ya. Mungkin lah bagian penyiaran komunikasi. Kita mau ke luar negeri. Kan istilahnya tahun depan tuh buka. Maksudnya ada 6 bulan lah ceritanya ini, atau ya mungkin kalau mau tahun depannya lagi bisa profile gitu dibangun dulu. Kemudian cari tahu beasiswa apa yang kita mau ini. Oh contohnya beasiswa apa gitu, dari pemerintah Turki kah, dari pemerintah Australia kah, Inggris apa, cari tahu. Oh ternyata ada komunikasi gitu, baca syaratnya. Kemudian kan banyak tuh komunitas yang beasiswa gitu. Nah join, tanya-tanya gitu. Karena kadang itu memberi kita inspirasi gitu untuk melakukan ini gitu.
Ibu mungkin ada untuk yang terakhir, Ibu mungkin ada motivasi untuk perempuan-perempuan. Kalau saya sebagai perempuan ya, pertama harus selalu ingat bahwa kita tuh harus selalu menjadi perempuan yang mandiri gitu. Mandiri dalam artian bahwa kita harus membuktikan bahwa kita itu sebenarnya punya kualitas gitu, ya, punya kualitas yang bisa dikembangkan dan itu berguna gitu untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, untuk keluarga kita, untuk negara kita gitu. Dan kemudian itu melalui apa? Ya melalui pendidikan gitu. Jadi seberat apapun hidup ya seboleh-bolehnya kalau bisa usahakan gitu untuk bisa melanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu tidak pernah salah gitu. Iya betul. Pendidikan itu pasti ada tempatnya kelak ketika sudah selesai. Betul Ibu. Dan sebagai perempuan itu nanti yang menjadi salah satu yang bisa memberi kita penguatan gitu dan mengembalikan harkat dan martabat kita gitu sebagai perempuan. Iya betul Ibu. Saya pernah baca buku ya Ibu, saya pernah baca buku, kutipan di buku itu adalah ketika kamu bermimpi jangan bermimpi yang setengah-setengah, tapi bermimpilah yang sangat besar karena dari mimpi itu adalah satu tantangan. Betul. Iya betul. Karena saya juga ingat ya yang tadi senada dengan dibilang sama host kita. Karena saya ingat tuh kalau mimpi, kenapa mimpi itu betul-betul gini, pikiran itu betul-betul yang apa ya? Kayak di pikiran kita itu kan dunia internal, tidak akan mewujud sesuatu kalau tidak ada di pikiran. Betul Ibu, betul sekali. Nah syukurnya Tuhan beri kita pikiran tuh gratis. Jadi ngapain kita tidak bisa mimpi di pikiran? Tapi kan banyak orang yang tidak ini. Karena memang kan bawah sadar kita selalu mensabotase gitu. Bawah sadar kita selalu bilang tidak bisa kok, jangan mau kok ini segala macam gitu. Ya itu memang tugasnya tuh alam bawah sadar. Padahal sebenarnya kalau kita baca yang buku-buku penelitian bahwa ternyata apalagi yang The Secret, pernah baca enggak The Secret? Saya pernah baca itu Bu. Itu kan betapa kuatnya ternyata alam bawah sadar pikiran kita ini menciptakan gitu kenyataan. Jadi kalau istilahnya begini nih, yang kalau saya ingat dulu teman bilang, kalau kau tidak bisa mewujudkan, membayangkan itu di pikiranmu gratis nih, tidak ada nih apa-apa di situ. Istilahnya gratis di pikiranmu, jadi kau tidak bisa kau wujudkan. Bagaimana caranya dia mau wujud gitu di dunia nyata? Karena di pikiranmu saja tidak bisa wujud. Kalau kita mau keluar negeri, coba kau wujudkan di pikiranmu, kau keluar negeri nih, belajar nih, kau rasakan itu udaranya apa segala macam, berinteraksi dengan ulang bule apa. Kalau kau tidak bisa wujudkan itu di pikiranmu, jangan kau mimpi mau kau ke sana. Berarti afirmasi. Begitu. Jadi kan kalau kita baca orang-orang bersukses hebat kan memang begitu. Kuatnya dia punya alam bawah sadar gitu, mengafirmasi pikiran gitu, mewujudkan, contohnya kayak ada idenya, jadi di pikirannya itu ide, nah, sudah jadi itu di situ baru dia bisa wujud, istilahnya kayak mewujudkan itu ide di alam nyata gitu. Kayak gitu. Sahabat KM, saya sangat banyak sekali informasi yang sangat luar biasa kita dapat dari Ibu BK. Saya terima kasih sekali ini Ibu sudah bisa memberikan motivasi ke semua orang, termasuk saya juga yang sangat wow ternyata seperti ini ya. Sahabat KM, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Ibu BK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.